Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk berlindung dari berbagai kejahatan. Sayangnya, keluarga bisa berubah menjadi tempat kejahatan sadis di luar logika. Celakanya lagi, kekerasan yang melibatkan orang terdekat di dalam rumah tangga menjadi salah satu kasus kejahatan yang paling sulit untuk diberantas. Lalu mengapa keluarga bisa berubah menjadi pembunuh berdarah dingin? Inilah News Story Insight. Seorang ibu membunuh anaknya sendiri tentu menjadi satu hal yang berada di luar batas nalar seorang manusia. Namun inilah yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang ibu tega membunuh anaknya, bahkan hingga memutilasinya. Kasus orang tua yang membunuh anaknya sendiri ini menambah panjang daftar kekerasan dalam keluarga yang berujung kesadisan. Pertengahan Oktober 2016 di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang suami membunuh istrinya sendiri karena terbakar cemburu. Di Padang, Sumatera Barat, seorang suami yang bergelar doktor ilmu hukum divonis penjara seumur hidup karena terbukti membunuh istrinya sendiri. Pelaku membunuh istrinya lantaran enggan diajak rujuk. Tubuh korban ditemukan di sebuah SPBU di Jambi dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Kasus suami membunuh istri juga terjadi di Rokan Hulu, Riau pada bulan Oktober 2015. Seorang anggota polisi menembak istri keduanya karena tak terima dituduh selingkuh. Risma tewas dengan 1 luka tembakan di kepala dan 4 luka tembakan di bagian dada. Pelaku akhirnya dijatuhi vonis 16 tahun penjara. Kisah sadis dalam rumah bukan hanya melulu persoalan suami istri, namun juga pada anak-anak maupun pekerja rumah tangga. Anak-anak dan perempuan menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban dalam kekerasan di rumah tangga. Kekerasan yang melibatkan orang terdekat di dalam rumah menjadi salah satu kasus kejahatan yang sulit diberantas. Kebanyakan kasus yang menguap dan jarang dilaporkan ke ranah hukum. Namun, jika sudah sampai tahap sadis, apakah KDRT masih tetap dikatakan masalah domestik? Seorang ibu di Cengkareng, Jakarta Barat nekat memutilasi anak kandungnya sendiri yang baru berusia 1 tahun. Anak sulungnya yang berusia 2 tahun terselamatkan ketika suami dan warga sekitar mendobrak pintu rumah dan segera mengamankan sang ibu. Tim NSI menelusuri kasus pembunuhan yang terjadi di awal Oktober 2016 ini. Kasus pembunuhan disertai mutilasi sadis menggegerkan warga Gang Jaya 24 Cengkareng Barat, Jakarta Barat. M alias Iin tega membunuh dan memutilasi anak kandungnya sendiri yang masih berusia 1 tahun. Sedangkan anak pertamanya yang berusia 2 tahun berhasil terselamatkan. Samin, seorang warga Gang Jaya, bercerita saat peristiwa keji ini terjadi awal Oktober 2016. Yang satu nih, iya apa nih? Ini dia nih. Berarti di sini ada berapa kontrakan? Sini semuanya ada 3 Pak. Jadi yang 2 dikontrakin, yang 1 nggak pas ini Pak. Ya, terjadinya ya kurang lebih ya jam 8 Pak. Ya begitu saya lihat banyak orang, terus ya saya lari, terus banyak saya intip dia lagi di tempat tidur sini Pak nih. Nah mungkin dia habis mandi kali telanjang dari sini nih. Kalau punya penyakit itu sih ya saya sih maaf ya saya mah kagak tahu Pak. Ya, soalnya nggak tanya dia tuh sama anak-anak Pak mau kemana gitu ya, kalau sama suaminya kalau ada orangnya baik gitu Pak. Dan suka kasih kopi, suka ngasih duit, suka ngasih makanan, suka ngasih rokok gitu. Disuruh sama suaminya gitu Pak. Gitu. Anak lakinya nggak, kadang-kadang kalau mau dinas naik ojek dari sini pangkalan anak-anak gitu Pak. Gitu doang dia. Tim NSI berusaha menelusuri mengapa Iin akhirnya bertindak sadis pada anaknya sendiri. Tetangga sekitar mengaku Iin dan suaminya yang merupakan seorang anggota polisi bernama Aibda DS baru pindah ke kontrakan ini sekitar 2 bulan belakangan.
ini adalah rumah orang tua Iin, tempat Iin sekeluarga tinggal sebelum pindah ke kontrakan yang menjadi tempat pembunuhan. Kami bertemu dengan keluarga Iin yang mengaku masih terpukul dengan peristiwa yang menimpa anggota keluarga mereka. Kakak ipar Iin, Rusiatun, bercerita latar belakang masalah Iin dan juga kabar adanya gangguan kejiwaan pada Iin. Karena tekanan dari laki juga kali Mas. Tekanan batin juga ini. Dia nggak boleh berteman, nggak boleh punya kemana-mana, teman, Mas. nggak boleh punya dekat sama saudara, nggak dia- boleh dekat sama dalam artian dia mana sih? dikekang. Terkekang dia hidupnya, nggak mungkin enggak. Saya aja nggak mau kok dijauh. Jadinya dia stres. Makanya depresi kan begitu. Saya aja dari Jogja sampai Jakarta, ngeliat dia langsung nangis saya. Tanya tuh dia nangis melukin saya di rumah sakit Ramadjati. Nangis saya. Ini foto belum lama loh Mas. Nih, begitu saya sampai Jakarta, Iya. ini tulang semua ini. Baru setahun lah ya Risa di Oh. sini ya, bareng-bareng situ ya. Iin hingga kini masih mendapat penanganan psikologi dan kejiwaan di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Memang sudah ada juga pembicaraan-pembicaraan, tapi karena belum stabil, yang bersangkutan pun seperti kejiwaannya juga anda ya. Ditanya tentang kejadian kemarin juga merasa tidak bersalah. Seperti tidak tahu bahwa ada kejadian anaknya dibunuh. Induk tidak mungkin menyakiti anaknya sendiri. Namun ternyata sejumlah kasus menunjukkan seorang ibu pun bisa menyakiti, bahkan tega membunuh anaknya sendiri. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Saya akan mengupasnya pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.